Kita selalu salah mengira lautan sebagai kuburan akhir, tempat peristirahatan yang tenang bagi yang telah pergi. Tapi bayangkan jika itu bukan akhir, melainkan sebuah penjara yang hidup, sebuah kandang raksasa yang menyimpan rahasia bernapas di balik kegelapan. Sundaland bukan sekedar nama di peta lama. Ia adalah raksasa purba yang tertidur lelap di bawah permukaan air. Bukan mati, tapi terperangkap dalam mimpi panjang yang gelap. Dalam tidurnya yang dalam, ia bernapas pelan melalui arus-arus bawah tanah, bermimpi tentang dunia yang dulu hijau, subur, dan kadang-kadang ia mengigau getaran yang merayap naik ke permukaan. Bisikan-bisikan itu merambat melalui arus laut yang dingin, menyusut ke kabel-kabel bawah laut modern kita, dan bahkan menyelinap ke mimpi para arkeolog yang terlalu lama memandangi peta batimetri di sunyi malam. Mereka bangun dengan keringat dingin, bertanya-tanya apakah itu hanya imajinasi atau panggilan dari yang tersembunyi di bawah. Masalah terbesar bukanlah apa yang telah tenggelam ke dasar laut, tapi apa atau siapa yang masih tinggal di sana, menunggu dalam diam yang abadi. Ilmu pengetahuan modern menyebutnya dangkalan Sunda, sebuah istilah yang terdengar begitu jinak dan steril, seolah itu hanyalah garis kontur di peta geologi. Tapi itu adalah kebohongan yang kita ceritakan pada diri sendiri untuk tidur nyenyak di malam hari. Kita tidak hidup di kepulauan yang indah dan terpisah seperti yang diajarkan buku pelajaran. Kita hidup di sebuah struktur raksasa yang hampir separuhnya atau seluruhnya terendam air asin. Sebuah penthouse darurat bagi para penyintas. Sementara lantai dasar hingga lantai-lantai bawahnya yang membentang luas seperti kota bawah tanah telah ditinggalkan dalam kegelapan yang pekat dan bertekanan. Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, semuanya hanyalah puncak-puncak tertinggi dari bangunan purba ini. Sisa-sisa menjulang di atas permukaannya. Di bawahnya, di kedalaman yang gelap, penghuni lama mungkin masih ada beradaptasi dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan. Bayangkan saja, kita berjalan ke pantai, kita sebenarnya berpijak di langit-langit gua raksasa, dan suara ombak yang kita dengar mungkin bukan hanya angin, tapi napas dari yang di bawah. Pernahkah kamu di saat sendirian di pantai sepi, saat malam menyelimuti, merasakan sebuah ketakutan yang tidak bisa dijelaskan? Bukan takut pada gelombang yang menghantam atau kegelapan yang menyelimuti pasir, tapi sebuah perasaan kehilangan yang mendalam, seperti rindu yang menusuk pada sebuah rumah yang samar-samar dikenal. Mungkin belum yakin pernah menginjaknya. Itu bukan sekadar angin malam yang bermain-main dengan pikiranmu. Itu adalah memori genetis yang bangkit dari tidur panjang, warisan leluhur kita yang menyaksikan dunia mereka ditelan air secara brutal. Jeritan mereka penuh keputusasaan dan kebingungan terpatri dalam helix DNA kita, menjadi laten horor yang diwariskan dari generasi ke generasi, menunggu pemicu sederhana seperti aroma garam laut atau suara ombak di malam hari. Setiap legenda tentang Nyi Roro Kidul, ratu pantai selatan yang memikat jiwa-jiwa ke dasar laut, bukan sekedar mitos rakyat yang indah. Itu adalah personifikasi dari trauma kolektif
kita terhadap sesuatu yang besar, biru, dan tak terelakkan. Laut itu sendiri sebagai makhluk hidup yang lapar, yang menelan daratan dan meninggalkan kita dengan rasa hampa. Kita tidak takut pada hantunya semata. Kita takut pada rumah sang hantu yang masih bernapas di bawah kaki kita, mengingatkan bahwa kita hanyalah tamu di atapnya. Sebelum air datang menyapu segalanya, dunia Sundaland disinari oleh cahaya yang berbeda, lebih lembut, difus, disaring melalui kanopi hutan raksasa yang membentang tak berujung dari pantai timur Vietnam hingga lereng berbatu Papua Barat, menciptakan dunia yang hijau, subur di bawah langit yang selalu berawan tipis. Sekarang iklim tropis lembab pasca zaman es. Ini zaman kelimun cahaya, di mana danau-danau air tawar seluas negara-negara modern seperti Laos atau Thailand menjadi nadi kehidupan utama, sumber ikan segar, tanah subur untuk akar-akar raksasa dan tempat berkumpul komunitas yang harmonis. Dengan siklus alam, udara dipenuhi aroma tanah basah dan bunga liar yang mekar di tepi rawa. Sementara sungai-sungai besar seperti Proto Mekong mengalir nutrisi dari pegunungan yang hijau, menyuburkan daratan yang kini menjadi dasar laut Jawa. Disinilah mereka hidup, bukan sebagai bayangan samar dalam buku arkeologi, tapi sebagai masyarakat yang dinamis, Homo erectus di akhir evolusinya, dengan alat-alat batu yang semakin halus dan pemahamannya tentang api yang menjadi pusat desa. Homo floresiensis yang mungil tapi cerdas di pulau-pulau timur, berburu dengan tombak beracun dari pohon-pohon resin, dan leluhur langsung kita, Proto Austronesia awal, yang mulai membentuk jejak peradaban, perdagangan rempah, dan ritual musiman. Mereka bukan hanya berburu, mengumpul, nomaden yang bertahan hidup. Mereka adalah arsitek landscape pertama yang mengubah sungai menjadi kanal irigasi sederhana, membangun tersaring alami di lereng bukit, atau untuk tanaman akar seperti ubi purba, dan menciptakan struktur batu yang tujuannya hingga kini masih membingungkan para ahli. Apakah itu kuil pengamatan bintang untuk prediksi musim, observatorium geologi untuk memantau getaran tanah, atau peningkatan bagi keturunan tentang kestabilan daratan yang rapuh? Megalit-megalit di Gunung Padang dengan lapisan tanahnya yang berusia hingga 25.000 tahun, dan pola spiral yang misterius di lembah Badak di Sulawesi, di mana patung-patung batu raksasa berdiri seperti penjaga hutan dengan mata yang terkikis waktu. Itu bukan permulaan baru, melainkan kenangan yang pudar dari kehidupan sebelumnya. Upaya putus asa untuk meniru sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih tua, seperti kota-kota, sungai yang luas di daratan tengah Sundaland yang kini terkubur di bawah lumpur laut, dengan batu-batu seadanya yang diangkut dari sungai berdasarkan memori samar yang diwariskan melalui cerita lisan di sekitar api unggun. Mereka membangun kembali menara peradaban hilang mereka, sebuah jembatan rapuh antara masa lalu yang hijau penuh tawa anak-anak di tepi danau dan masa depan yang basah yang mulai merayap dari horizon. Di sini zaman ini kehidupan terasa abadi, tapi benih kehancuran sudah tertanam dalam retakan tanah yang tak terlihat. Buku teks sejarah, art dan geologi menggambarnya sebagai kenaikan permukaan air laut yang gradual selama ribuan tahun, sebuah proses lambat yang memberi waktu
bagi adaptasi dan migrasi damai. Tapi itu adalah penyederhanaan yang kejam, yang menyembunyikan kekacauan brutal di balik kata-kata netral dan diagram sederhana. Yang terjadi bukanlah aliran air yang pelan seperti hujan musiman. Itu adalah keruntuhan total dari keseimbangan dunia dipicu oleh pemanasan global. Pasca zaman es sekitar 12.000 tahun lalu, ketika es kutub mencair dan kecepatan yang tak terbayang. Suatu hari atau dalam hitungan minggu terasa seperti akhir dunia. Dinding es raksasa di utara, penjaga volume air yang setara dengan samudra modern, runtuh dengan kekuatan yang mengguncang seluruh benua. Itu bukan banjir biasa yang merayap naik dari pantai. Itu adalah tembok air raksasa yang datang dari seperti hukuman alam tak terelakkan. Gelombang setinggi gunung Himalaya yang bergerak dengan kecepatan peluru. Kereta api menyapu daratan, dalam sekejap meninggalkan jejak lumpur setebal puluhan meter. Bayangkan sungai-sungai besar yang dulu tenang berubah menjadi sungai deras yang membawa puing-puing desa. Hutan lebat yang penuh burung bernyanyi diratakan oleh angin yang kencang yang menyertai gelombang. Danau-danau purba yang damai tiba-tiba membengkak menjadi lautan, sementara menenggelamkannya ladang padi awal dan kampung-kampung bambu. Bayangkan pemandangan itu dari perspektif leluhur. Dalam semalam, jalur migrasi yang ramai di mana karapan manusia dan hewan berpindah musiman berubah menjadi jurang dalam yang gelap dan berlumpur. Tetangga-tetangga yang dulu berbagi api unggun dan cerita malam menjadi pulau-pulau terpisah oleh lautan ganas yang mendadak. Suara serigala dari seberang lembah atau kicau burung pagi hilang selamanya, digantikan oleh deru ombak asing tak kenal ampun. Suara yang leluhur kita dengar untuk pertama kalinya, ketakutan murni, seperti jeritan bumi yang terbelah. Mereka tidak punya waktu untuk mengemas harta, ritual perpisahan, atau bahkan membakar mayat yang jatuh. Tulang belulang yang ditemukan di gua pantai seperti di Nia Cave di Borneo adalah saksi bisu yang mengerikan. Pria dengan tombak setengah jadi di tangan, wanita meluk erat anak-anak mereka yang kecil. Mata semua masih tertuju ke daratan yang semakin menyempit, seolah berharap itu mimpi buruk yang akan berlalu. Artefak seperti gerabah retak dengan motif ikan dan ombak ditemukan terkubur di lapisan lumpur, menceritakan kisah terakhir, upaya sia-sia untuk menyelamatkan benih dan alat sebelum air menelan segalanya dalam kegelapan basah. Mereka yang selamat dari kehancuran itu bukanlah pahlawan epik, tapi yang paling kuat secara fisik, paling cerdik dalam membaca tanda-tanda alam, atau paling diberkati oleh roh leluhur. Mereka yang dengan belajar membaca kehembusan angin pantai dan arus laut yang berubah, mereka menjadi pelaut bukan karena hasrat, petualangan, atau panggilan laut, tapi karena keputusasaan murni yang memaksa mereka untuk meninggalkan tanah yang mereka cintai. Tanah yang kini menjadi lautan berlumpur, dengan perahu-perahu darurat yang dibuat dari batang pohon jati purba yang tersisa dari kulit binatang yang untuk berlayar sementara.
Mereka membawa beban berharga, benih padi liar yang rapuh dibungkus dengan daun pisang untuk bertahan. Cara membuat gerabah halus dengan motif spiral yang melambangkan sungai yang hilang. Alat-alat batu yang diasah ulang di pantai darurat. Dan yang terpenting, cerita-cerita yang menjadi jangkar jiwa mereka di tengah ombak ganas. Cerita tentang banjir besar yang datang seperti amarah dewa langit, mirip legenda Dayak tentang batu-batu banjir, atau mitos Toraja tentang naga air yang marah, tentang naga dari laut selatan yang menjaga rahasia daratan emas dengan sisik-sisiknya yang berkilau seperti karang purba, tentang dataran emas yang dulu penuh cahaya matahari terbenam di danau luas, sekarang hanyalah bayangan mimpi yang diulang setiap malam di perahu. Tapi dalam setiap migrasi yang panjang dan melelahkan, melintasi ribuan kilometer laut yang baru lahir dengan badai tropis yang tak terduga dan kelaparan yang menyerogoti, ada yang hilang secara tak terelakkan. Bahasa asli mereka berubah seiring angin dan kontak dengan kelompok lain, dialek Proto Austronesia yang menjadi varian lebih sederhana. Makna ritual suci seperti tarian api atau roh sungai memudar seperti kabut pagi di pantai baru. Arsitektur megalitik yang mereka bangun di pulau-pulau darurat menjadi tiruan yang semakin buruk dari aslinya, seperti dolmen di Sumatera yang mirip tapi lebih kecil dari struktur asli di daratan tengah. Mereka berusaha mengingat bentuk rumah besar mereka yang hilang, kota sungai dengan jembatan kayu dan pasar terapung. Tapi ingatan itu kabur oleh waktu, air asin, dan trauma yang membekas. Yang tersisa hanyalah bentuk-bentuk batu-batu yang terdiri tegak di lereng bukit, seperti monumen membisu yang bertanya pada kita hari ini, apa yang sebenarnya? Kita coba ingat, apa jiwa itu struktur ini? Semangat komunal, lagu-lagu panen, dan ikatan dengan tanah yang telah lenyap, meninggalkan kita dengan hampa yang masih menggema dalam legenda kita, seperti cerita banjir besar di Alkitab atau epos Mahabharata yang mungkin berakar dari trauma yang sama. Dan inilah horor sebenarnya dari Sundaland, yang membuat cerita ini bukan sekedar sejarah, tapi peringatan hidup. Bukan bahwa daratan itu tenggelam ke dasar laut, tapi bahwa ia ditinggalkan dengan sengaja oleh sebagian penghuninya, yang lainnya memilih untuk tetap. Kita selalu fokus pada yang pergi, pada para pengungsi yang naik ke puncak pulau. Tapi bagaimana mereka yang menolak, suku-suku yang di dalam keyakinan mereka masih memilih berdamai dengan air yang naik, menyelam lebih dalam ke gua bawah tanah, atau membangun tempat pelindungan yang tahan tekanan? Mereka menghilang dari catatan arkeologis kita, lenyap seperti asap, atau mungkin mereka hanya beradaptasi dengan cara yang membuat kita di permukaan tampak primitif. Sonar modern saat menyapu dasar laut Jawa kadang menangkap anomali yang aneh, pola yang terlalu teratur untuk sekadar formasi karang
atau longsor alam, struktur yang tidak terbuat dari batu biasa, tapi lebih dari bahan organik atau sintetis purba yang tahan air, tekanan ekstrim. Apa yang ditemukan di sana bukan hanya kota mati yang ditinggalkan. Mungkin itu adalah sarang yang masih aktif, atau bahkan kota yang berevolusi dalam bentuk yang baru. Dan DNA Denisovan yang jejaknya kuat ditemukan di populasi kita di Asia Tenggara bukan sekedar penanda migrasi kuno. Itu adalah kunci adaptasi gen yang memungkinkan tubuh bertahan di lingkungan gelap, bertekanan tinggi, miskin oksigen, seperti dasar laut yang dingin. Kita yang di atas adalah cabang yang melarikan diri ke cahaya. Mereka yang di bawah adalah akar yang menolak putus. Dan akar-akar itu masih hidup, bernapas pelan, menunggu saat permukaan membangi mereka kembali. Memahami rahasia Sunda-Land ini mengubah segalanya dalam cara kita melihat diri sendiri dan dunia di sekitar kita. Kita bukan hanya keturunan para penyintas yang beruntung. Kita adalah penjaga perbatasan alami, penjaga dari sebuah rahasia yang begitu besar dan tua, sehingga bumi sendiri berusaha menyembunyikannya di balik selimut air yang tak terujung. Setiap tindakan kecil kita, melindungi pantai dari polusi yang beracuni, menghormati tradisi lokal tentang roh laut yang marah, atau mendukung penelitian oseanografi yang membuka takbir kedalaman, adalah bagian dari tugas suci kita. Kita memastikan bahwa pintu kandang purba itu tetap terkunci rapat, atau jika sudah terbuka sedikit oleh waktu, kita siap menyambut penghuni lama dengan pemahaman yang bijak, bukan ketakutan yang buta atau membabi buta. Rahasia Sunda-Land ini terlalu luas dan berat untuk ditanggung sendiri. Ia membutuhkan lebih banyak mata yang waspada, lebih banyak pikiran yang penasaran, dan lebih banyak nyali untuk menyelami kedalamannya. Subscribe ke channel ini sekarang dan bergabunglah dengan komunitas kita, para penyintas modern, para penjaga rahasia purba, dan para pemburu kebenaran yang tak kenal lelah. Like video ini jika kamu pernah merasakan panggilan aneh dari laut, seperti bisikan yang familiar tapi asing. Komen di bawah dengan legenda banjir besar dari daerahmu sendiri. Mungkin cerita itu adalah potongan puzzle yang hilang.